Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya Timotius Sandiri berdoa supaya Bapak Ibu Saudara sekalian baik-baik dan sehat-sehat di dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik di dalam Tuhan Yesus. Pelangi sesudah badai. Suatu waktu ada sebuah keluarga petani dengan 3 orang anak dan menantunya mendapatkan sebuah proyek pekerjaan dari seorang tuan yang luar biasa besar, luar biasa agung. Proyek pekerjaan apa itu? Ternyata sebuah proyek pekerjaan untuk membangun suatu, katakanlah bangunan yang panjangnya itu 137 meter, lebarnya 23 meter, dan tingginya 13 meter. Dan dalam tinggi 13 meter itu, tuannya minta supaya bangunan itu dibuat 3 lantai. Jadi masing-masing lantai kurang lebih 4 meter lebih. Untuk ukuran bangunan-bangunan di Indonesia pada umumnya jarang yang tinggi plafonnya itu 4 meter. Jadi itu tinggi sekali. Nah, kalau masih Bapak Ibu Saudara sekalian belum bisa membayangkan berapa panjang 137 meter itu, kita ilustrasikan, kita gambarkan. Misalkan sebuah mobil panjang rata-ratanya itu ya katakanlah 4 meter. Maka untuk membuat jadi 137 meter itu, mobil itu harus diparkir memanjang sebanyak 34 mobil. Jadi kebayang betapa besar, luas sekali bangunan tersebut. Atau kalau dalam istilah sekarang, bangunannya kurang lebih luas tanahnya itu 3.000 sekian meter, tetapi 3 lantai. Jadi 3.000 sekian dikalikan 3, hampir 1 hektar, Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan keluarga tersebut bisa menyelesaikan proyek pembangunan yang besar tersebut. Luar biasa, bukan? Memang tidak dituliskan berapa lama mereka menyelesaikannya. Tapi yang pasti, yang penting, proyek itu selesai. Dan setelah selesai, tuan tersebut mengatakan kepada keluarga ini bahwa mereka harus menampung bukan orang, tetapi binatang-binatang. Berapa banyak? Saudara bayangkan, hampir 1 hektar luasnya bangunan tersebut, dibuat kamar-kamar, dibuat berpetak-petak. Ternyata disuruh tuan tersebut untuk menyimpan binatang-binatang. Semua binatang yang ada di dunia ini dikirimkan oleh Tuhan itu sepasang-sepasang. Menurut para ahli dikatakan hampir 35.000 pasang. Jadi sekitar 70 ekor binatang masuk ke dalam bangunan tersebut. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah bisa menebak bangunan itu apa. Dan petani itu siapa namanya? Kita lihat sama-sama ya. Petani tersebut namanya Nuh. Dalam bahasa Inggris dikatakan Noah, yang artinya itu rest atau istirahat, dan comfort atau penghiburan. Nah, kurang lebih gambar dari bahteranya itu seperti ini. Lebar 23 meter, panjang 137 meter, tingginya 13 meter. Besar sekali. Oke. Kita tidak membahas bagaimana mereka menyelesaikannya, tetapi kita akan membahas apa yang mereka lakukan di dalam bahtera tersebut. Yang pertama kita harus ingat, mereka itu bukan diam saja. Mereka tidak berdiam diri. Mereka bekerja. Atau dalam bahasa Inggrisnya, work. Kita akan bahas 3 poin untuk mempermudahnya. Poin yang pertama, katakan work atau kerja. Ya, kita harus tahu kejadian tersebut, kejadian Nuh dan keluarganya tinggal dalam bahtera itu berapa lama. Oke, dalam Kejadian pasal 7 dikatakan Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Jadi Nuh umurnya 600 tahun pada saat itu.
dikatakan, saya kasih tulisan yang untuk mempermudah kita ingat ya. 600 tahun, bulan kedua, hari ke-17. Oke. Setelah itu dikatakan dalam Kejadian pasal 7 ayat 12. Turun hujan berapa lama? 40 hari, 40 malam. Kemudian di ayat ke-24 dikatakan air bah itu menguasai bumi selama 150 hari. 150 hari kurang lebih 3 bulan. Baik, kita lanjutkan ya. Dalam Kejadian pasal 8 kita melihat bahwa diulang kembali yang disampaikan sebelumnya, bahwa air itu menguasai bumi 150 hari. Kemudian dalam bulan yang ke-7, nah saudara tadi ingat yang pertamanya itu bulan keberapa? Bulan kedua. Ini bulan ke-7. Bulan 7 dikurangi bulan kedua 5 bulan. Kurang lebih 150 hari. Nah, dikatakan pada hari ke-17. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sampai sekarang ini sudah 150 hari Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera. Dan mereka tidak diam. Mereka bekerja. Kerjanya apa Bapak Ibu? Itu ada 70 ekor binatang yang kasih makan siapa? Ya keluarga Nuh. Keluarga Nuh setiap hari memberi makan 70.000 ekor binatang. Bayangkan Bapak Ibu yang punya hewan peliharaan, baik itu anjing atau kucing, mungkin bisa membayangkan sedikit. Nggak mungkin bisa membayangkan sebesar apa yang dikerjakan oleh Nuh dan keluarganya. 1 ekor, katakanlah anjing, setiap hari harus dikasih makan setidaknya 1 atau 2 kali. Nah, ini 70 ekor. Di antaranya itu bukan cuma anjing, tapi ada sapi, mungkin ada harimau, bukan mungkin, pasti ada harimau, ada gajah, dan mungkin hewan-hewan lain yang lebih besar. Mereka makannya seberapa banyak? Bagaimana Nuh dan keluarganya memberi mereka makan? Gak mungkin diambil pakai piring satu-satu. Ya mungkin pakai gerobak dorongan. Setiap hari berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus gerobak makanan yang diantarkan Nuh ke ruangan-ruangan atau kandang-kandang binatang tersebut. Melelahkan? Tentu saja. Nuh dan keluarganya dapat apa Bapak Ibu? Dapat keuntungan? Dapat uang? Tidak. Cuma satu hal yang Nuh dan keluarganya dapatkan. Mereka diselamatkan. Mereka dapat keselamatan. Dan menurut saya, keselamatan itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Buat apa seseorang mendapatkan seluruh isi dunia ini, tetapi dia kehilangan jiwanya? Demikian kata Tuhan Yesus. Kita lanjutkan, Kejadian pasal 8. Ayat ke-5, dikatakan, ada di sini dituliskan bulan yang ke-10. Apa yang terjadi bulan yang ke-10 itu? Bulan yang ke-10, tanggal 1 bulan itu, dikatakan puncak-puncak gunung terlihat. Sesudah 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Jadi setelah tadi bulan ke-7 bahtera itu terdampar, bumi yang diliputi air itu belum kering. Belum keringnya berapa lama? Memang sebegitu perahu terdampar atau bahtera itu terdampar, sudah mulai ada harapan. Oh, badainya mulai selesai nih. Kita melihat ada tanda-tanda yang positif. Kita melihat ada harapan. Wah, sudah selesai nih. Selesai nih pekerjaan saya memberi makan 70 ekor binatang. Tapi sampai bulan yang ke-10 baru terlihat puncak-puncak gunung.
Siapa yang bisa hidup di atas puncak gunung, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Jadi Nuh menunggu 40 hari lagi. Oke, tadi bulan yang ke-7, sekarang bulan ke-10. Bulan ke-10 dikurangi bulan ke-7, 3 bulan. 90 hari. Dikatakan ditambah lagi 40 hari. Apakah sudah selesai? Kita masuk ke poin yang kedua. Kalau poin yang pertama itu work atau kerja, poin yang kedua itu wait atau tunggu. Ya, untuk memudahkan, Bapak Ibu bisa ulang kembali. Yang pertama work, yang kedua wait. Oke, berapa lama menunggunya? Dikatakan Kejadian pasal 8. Sesudah tadi menunggu sekitar 110 hari, Nuh harus menunggu lagi. Lihat di ayat 10. Dikatakan menunggu 7 hari lagi. Kemudian di ayat 12, Nuh dikatakan menunggu 7 hari. Tambah 14 lagi hari. Belum selesai. Pekerjaannya belum selesai. Dikatakan menurut penelitian dari orang-orang yang ditawan dalam peperangan, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan prisoners of war, POW. Dikatakan orang-orang atau POW yang banyak yang selamat melewati masa perang itu bukan POW yang positif. Kaget ya Bapak Ibu ya? Betul, faktanya seperti itu. Orang-orang tawanan perang yang bisa selamat sampai ia dibebaskan oleh negaranya, sampai ia ditolong oleh negaranya, itu adalah orang-orang yang negatif. Negatif dalam hal apa? Negatif dalam hal seperti ini. Mereka tidak membayangkan, mereka tidak mengharapkan, oh, sebelum Natal saya akan pulang. Oh, sebelum tahun baru ini, saya pasti sudah diselamatkan bangsa saya. Oh, sebelum hari jadi pernikahan saya, 3 bulan lagi, saya pasti sudah bebas. Nah, itu termasuk golongan orang-orang yang positif. Ternyata orang-orang yang positif itu sebagian besar mati. Mengapa mati? Karena harapannya tidak jadi, Bapak Ibu. Dia berharap, oh, tahun depan saya bebas. Kenyataannya belum. Oh, bulan depan, 3 bulan lagi saya bebas. Kenyataannya belum. Tapi orang-orang yang negatif, orang-orang yang ya udahlah, suatu saat mungkin saya diselamatkan, ya sudahlah, saya jalanin aja hari demi hari. Anehnya yang begitu yang sampai bertahan panjang umurnya Bapak Ibu, dan sampai diselamatkan oleh negaranya setelah bertahun-tahun. Jadi mereka menantikan itu, tidak memberi deadline, tidak memberi batas waktu kepada tuannya. Demikian juga kita, kalau kita berdoa, kita janganlah sekali-kali menetapkan, Tuhan, saya mau ini, saya berdoa ini, tahun ini, bulan depan. Saya harap Bapak Ibu tidak melakukan doa seperti itu. Mengapa? Karena dia Tuhan, kita ini hamba. Masa hamba nyuruh-nyuruh Tuhan? Tidak ada. Yang ada itu namanya Tuhan yang memerintah atas hamba. Jadi bagaimana kita berdoa? Ya kita berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku, dalam kami, sama seperti di sorga, di bumi, sama seperti di sorga. Jadi poin yang kedua, tentang menanti atau menunggu atau wait. Kita wait upon the Lord, itu berapa lama? Nggak ada batas waktunya Bapak Ibu. Jadi apa yang saudara Bapak Ibu lakukan saat ini, mungkin dalam keadaan yang kurang baik, keadaan yang tidak menyenangkan, lakukan terus. Sampai kapan? Ya sampai selesai.
sampai Tuhan itu menyuruh kita keluar, sampai Tuhan itu mengatakan kita selesai. Baik, kita lihat di Kejadian pasal 8. Dikatakan dalam tahun ke-601. Tadi pertama Nuh masuk ke dalam bahtera itu 600. Tahun Nuh ke-600. Ini bumi kering itu tahun ke-601. Yang pertama bulan yang kedua, awalnya itu awal Nuh masuk bahtera itu bulan kedua. Ini dikatakan dalam bulan pertama yang ke-1, tanggal 1. Kita lihat, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian, tapi yang di bawahnya itu dikatakan muka bumi sudah mulai kering. Jadi kalau sudah mulai kering, sudah kering atau belum Bapak Ibu? Belum. Jadi apa yang harus dilakukan? Menunggu. Dalam menunggu, kita jangan lupa poin yang pertama tadi, bekerja. Saat menunggu itu bukan duduk-duduk, karena masih ada keluarga, masih ada 70 ekor binatang yang harus dikasih makan sehari 1 kali atau 2 kali, atau mungkin binatang-binatang yang besar bisa seminggu sekali. Tapi pekerjaan itu tidak boleh dilalaikan dan tetap harus dikerjakan. Baik, kita lihat di Kejadian pasal 8. Ini kabar baik. Dalam bulan kedua, hari ke-27, bumi kering. Jadi tadi waktu Nuh masuk itu tahun 600, bulan kedua, tanggal 17. Sekarang bumi kering itu tahun 601, bulan yang kedua, tanggal 27. Jadi dikatakan 1 tahun lebih 10 hari. Cuma kita harus ingat bahwa Nuh itu menggunakan kalender Yahudi atau kalender Ibrani. Kalender Ibrani atau kalender Yahudi itu 1 tahun itu 354 hari. Jadi 1 tahun 354 tambah 10 hari itu kurang lebih 365 hari atau sama dengan 1 tahun kita, kalender kita. Oke, kita lihat ringkasannya. Masuk bahtera 600-02-17 dan bumi kering itu 601-02-27, 1 tahun 10 hari. Itu 1 tahun kalender kita. Baik, kemudian Kejadian pasal 8 ayat 15. Di sini katakan berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluar dari bahtera itu. Nah, sudah bos besar itu bilang keluar, maka Nuh harus keluar. Namun setelah keluar itu, masuklah kita ke dalam poin yang ketiga yang harus kita lakukan. Yang pertama itu work, kerja. Yang kedua itu wait, tunggu. Poin yang ketiga itu worship atau persembahan. Saat bilang persembahan, saya tidak bilang tentang memberi kepada gereja. Saya tidak bilang untuk memberi kepada pendeta. Tapi kita memberi kepada Tuhan. Persembahan itu harus sesuatu yang disuruh sama Tuhan. Mempersembahkan sesuatu. Ini yang dipersembahkan oleh Nuh. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini persembahan yang pertama yang perlu kita lakukan. Kita mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bukankah tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus? Maka perlengkapan atau mezbah di dalam bait Allah itu juga ada di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah dengan doa, dengan pujian dan penyembahan kita. Itu yang pertama. Setelah saudara, Bapak Ibu keluar dari bahtera, setelah masa yang tidak mengenakan yang Bapak Ibu Saudara selesai, yang pertama yang perlu saudara Bapak Ibu ingat, yang harus mula-mula diingat, yang mula-mula dilakukan adalah membuat mezbah, menyembah Tuhan, menyembah Allah.
bersyukur buat segala kasih dan kemurahan Tuhan. Berikutnya, ada reward atau upah atau hadiah bagi kita yang melakukan semuanya itu. Yang pertama itu adalah Tuhan berfirman. Tuhan berfirman. Reward yang pertama itu firman Tuhan, perkataan Tuhan, janji Tuhan bagi kita. Dan reward yang kedua baru ini, dikatakan Tuhan memberkati Nuh. Sudah selesai? Tidak. Nuh dan keluarganya. Tuhan yang kita sembah dalam Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang personal, bukan Tuhan yang memberkati satu orang. Dia itu Allah yang terlalu besar, dibatasi oleh orang per orang. Dia mainnya itu main keluarga. Dia sekali berkati bukan satu orang, satu keluarga. Bahkan saat kisah keluaran bangsa Israel keluar dari Mesir, dikatakan satu anak domba yang disembelih itu buat satu keluarga. Kita punya anak domba Allah yang sudah disembelih, Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Bukan orang yang percaya, tetapi saat satu orang diselamatkan, seisi keluarganya termasuk di dalamnya, diselamatkan oleh Tuhan. Baik, untuk memudahkan Bapak Ibu Saudara mengingat perenungan kita hari ini, yang pertama itu kita work atau kerja. Dalam keadaan yang tidak baik, kondisi yang tidak mengenakan, kita tetap work, kita tetap kerja. Yang kedua, bukan cuma kerja, kita wait, kita tunggu. Berapa lama? Tidak ada batasnya. Sampai Tuhan itu bilang kita keluar. Yang ketiga, yang terakhir, worship atau persembahan. Dan hasilnya, setelah melakukan 3 hal tersebut, Nuh mendapatkan berkat. Berkat untuk rumah tangganya. Kiranya apa yang saya sampaikan, perenungan firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Amin.